Teman-teman, sehari-hari kita sudah biasa menyebutkan kata-kata mobil. Sebenarnya, benda seperti apakah mobil itu? Pada seri ini, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi utama dan sistem utama dari mobil. Di sini kita memakai mobil penumpang sebagai contoh. Sebenarnya, terdapat berbagai tipe yang ada pada mobil. Ada yang dikelompokkan berdasarkan dari performanya, ada yang berdasarkan dari tujuan pemakaiannya, dan ada juga dari penampilannya. Sekarang, mari kita coba melihat pembagian jenis pada mobil penumpang. Pertama-tama, dari bentuk paling dasar yaitu bentuk sedan. Kemudian model coupe, hardtop, liftback, dan station wagon. Baiklah, mari kita mulai belajar dari struktur dasar mobil secara keseluruhan. Gambar ini adalah gambar dasar dari mobil yang bodinya telah dilepas. Jika kita bagi mobil tersebut secara garis besar, pertama, kita temukan alat yang bertugas menghasilkan tenaga, yaitu engine. Kedua, bagian yang bertugas menyalurkan tenaga engine disebut engine drivetrain. Ketiga, bagian yang bertugas agar mobil bisa berjalan disebut chassis. Pada bagian ini, termasuk di dalamnya steering, roda, dan suspension. Keempat, terdapat juga alat yang berfungsi mengurangi laju kendaraan atau memberhentikan kendaraan yang disebut dengan brake system. Dan kelima, alat yang bertugas sebagai tempat untuk mengangkut orang atau barang disebut body. Kemudian yang terakhir adalah attachment, misalnya tombol-tombol pengatur, meter panel, penyala rokok, dan lain-lain. Demikianlah 6 bagian struktur dasar mobil secara garis besar. Baiklah, mari kita pelajari mulai dari mesin. Mesin yang dipakai pada mobil disebut mesin pembakaran dalam. Secara umum, dibagi atas mesin bensin dan mesin diesel. Secara sederhana, cara kerjanya adalah dengan terbakarnya bensin, maka terciptalah tenaga ledakan. Dengan tenaga itulah mesin dapat bergerak. Model ini adalah model dari tipe mesin reciprocating atau piston bolak-balik. Dengan model ini, cara kerja mesin ini dapat lebih mudah dimengerti. Pertama-tama, ada piston yang melakukan pergerakan naik turun di dalam silinder. Piston tersebut dihubungkan dengan crankshaft melalui connecting rod. Dengan pergerakan naik turun dari piston, maka crankshaft akan berputar, dan putaran inilah yang menjadi putaran mesin. Pada bagian atas silinder, terdapat intake valve yang berfungsi membuka saluran hisap. Exhaust valve yang berfungsi membuka saluran pembuangan. Kemudian terdapat busi yang berfungsi untuk membuat bunga api. Dengan bergeraknya piston naik turun seperti ini, maka crankshaft akan berputar seperti gambar. Sekarang mari kita lihat cara kerja mesin secara berurutan. Pertama-tama melalui intake valve. Campuran antara udara dan bensin dihisap. Kemudian setelah campuran udara tersebut telah cukup dipampatkan, maka busi akan mengeluarkan percikan bunga api sehingga meledakkan campuran bensin tersebut. Kemudian yang terakhir, gas sisa pembakaran dibuang melalui exhaust valve. Dengan ini satu cycle telah selesai. Pada kenyataannya, proses ini yaitu proses hisap, pemampatan, peledakan, dan pembuangan sisa gas pembakaran.
dilakukan secara berulang-ulang untuk menggerakkan piston naik turun secara kontinu. Satu putaran proses tersebut disebut satu cycle pada mesin, dan 4 pergerakan tersebut disebut dengan proses. Baiklah, sekarang mari kita lihat proses tersebut satu persatu dengan lebih detail. Pertama-tama, proses hisap. Pistonnya berada pada bagian paling atas, artinya saat piston berada pada titik teratas, maka intake valve mulai terbuka. Dan bersamaan dengan bergerak turunnya piston, maka campuran antara udara dan bensin akan terhisap. Yang kedua adalah proses pemampatan. Piston berada pada bagian terbawah, artinya saat piston mencapai titik terbawah, maka intake valve akan tertutup. Dan bersamaan dengan bergeraknya piston ke atas, maka campuran udara dalam piston akan dimampatkan. Proses ini sangat penting, karena berfungsi agar terjadi pembakaran yang baik dan agar tercipta tenaga ledakan yang besar. Sampai proses ini, piston telah bergerak naik turun 1 kali. Artinya, crankshaft telah berputar 1 kali putaran. Proses yang ketiga adalah proses pembakaran. Setelah campuran udara telah cukup dimampatkan, maka dengan percikan bunga api dari busi, proses pembakaran akan terjadi dengan sangat cepat atau terjadi ledakan. Dengan tenaga itulah, piston terdorong ke bawah. Tenaga ini disalurkan melalui connecting rod dan memutar crankshaft. Sebenarnya, dari keempat proses tersebut, hanya proses inilah yang menghasilkan tenaga gerak. Yang terakhir adalah proses pembuangan. Piston yang telah terdorong ke bawah pada proses ledakan tadi akan kembali bergerak ke atas, dan bersamaan dengan itu, exhaust valve akan terbuka, dan gas sisa pembuangan akan terbuang keluar silinder. Ketika piston telah sampai pada titik teratas, maka proses pembuangan telah selesai dan akan kembali mengulang proses dari awal, yaitu proses hisap. Pada mesin bensin, proses-proses tadi diulang secara berurutan secara terus-menerus. ガソリンエンジンではこうした一 Pada mesin ini, dalam 2 kali putaran crankshaft, terdapat 4 proses, yaitu hisap, tekan, ledak, dan buang. Oleh karena itu, mesin ini sering disebut dengan mesin 4 tak. Di sini terdapat mesin jenis yang lain yang melakukan 4 proses tersebut di dalam 1 putaran crankshaft. Mesin ini disebut mesin 2 tak. Sekarang kita telah mengerti cara kerja dari mesin 4 tak. Tetapi, mungkin kita akan bertanya, apakah tidak akan timbul masalah apabila dalam 2 kali putaran hanya 1 putaran saja yang menghasilkan tenaga? Ya, itu benar. Oleh karena itulah, mesin pada aktualnya terdiri atas beberapa silinder. Dan proses peledakan tersebut diatur agar bisa terjadi secara bergantian pada tiap silinder secara kontinu. Dengan perbedaan dari jumlah silinder inilah, maka terdapat mesin 4 silinder, dan apabila terdapat 6 buah, maka disebut dengan mesin 6 silinder. Sekarang, apabila pada mesin 4 silinder ini kita beri nomor pada silindernya, dari depan 1, 2, 3, dan 4, maka secara umum urutan proses ledakan adalah 1, 3, 4, 2. Apabila jumlah silindernya bertambah, maka jumlah proses ledakannya akan bertambah. Dengan begitu, putarannya akan semakin mulus
dan menimbulkan suatu Cara penempatan silinder ini juga akan mempengaruhi nama mesin tersebut. Biasanya akan digabung juga dengan jumlah silindernya. Sebagai contoh, mesin 4 silinder tipe tegak sejajar. Atau mesin 2 silinder horizontal berlawanan, ada lagi mesin 8 silinder tipe V. Bagaimana? Apakah dapat dimengerti? Tetapi, biasanya orang bilang mesin ini mesin 1000 cc atau 1500 cc. Apakah arti dari cc ini? Volume gas yang dibuang ketika piston bergerak dari titik bawah sampai titik atas, inilah yang disebut dengan volume gas buang, ditunjukkan dengan warna orange. Kemudian volume tersebut dikalikan dengan jumlah dari silinder. Hasil perkalian ini disebut dengan total volume gas buang. Yang biasa disebut orang dengan berapa cc adalah total volume gas buang ini. Secara umum, semakin besar volume gas buang, maka tenaga yang dapat dihasilkan mesin akan semakin besar. Orang sering menyebut compression ratio. Apa maksud dari kata tersebut? Compression ratio adalah perbandingan rasio antara jumlah volume A, di mana piston berada pada titik bawah, dan jumlah volume yang tersisa ketika piston berada pada titik atas B. Pada mesin bensin, normalnya adalah 8:1 sampai 10:1. Walaupun tenaga ledakan akan semakin besar apabila kita menaikkan compression ratio, akan tetapi apabila rasionya terlalu besar, maka akan timbul gejala knocking, sehingga rasio tersebut mempunyai limit. Akhir-akhir ini, banyak bermunculan mesin dengan turbo. Apakah yang dimaksud dengan turbo itu? Pada mesin yang menggunakan turbo, tenaga tekanan yang dihasilkan dari gas buang digunakan untuk memutar turbin. Kemudian, dengan kompresor yang terhubung dengan turbin tadi, maka campuran udara dan bensin ditekan dan dipaksa masuk ke dalam silinder. Dengan cara itulah, tenaga mesin tersebut akan bertambah besar. Baiklah, sekarang mari kita pelajari mesin jenis lain yang sering dipergunakan, yaitu mesin diesel. Poin yang sangat berbeda dari mesin diesel dibandingkan dengan mesin bensin adalah, pada mesin diesel tidak ada busi dan juga bahan bakarnya menggunakan solar. Marilah kita melihat cara kerja mesin diesel menggunakan model. Pertama-tama, mesin tersebut hanya menghisap udara saja ke dalam silinder. Kemudian, udara tersebut dimampatkan dengan rasio lebih besar 2 kali lipat dibandingkan mesin bensin. Tekanan yang tinggi tersebut membuat temperatur udara menjadi sangat tinggi. Saat itulah, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder, sehingga terjadi pembakaran dengan sendirinya, dan timbullah ledakan. Demikianlah cara kerja mesin diesel. Karena compression ratio di mesin diesel sangat tinggi, maka mesin diesel harus dibuat sangat kuat, sehingga terpaksa harus dibuat dalam ukuran yang besar sehingga menjadi berat. Selain itu, terdapat perbedaan lainnya, yaitu lebih berisik dan getarannya lebih besar. Namun, karena memakai solar yang harganya lebih murah dan juga fuel consumption-nya yang baik, biaya untuk bahan bakarnya murah. Dan hal ini adalah salah satu keunggulan dari mesin diesel. Bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami prinsip kerja dari mesin tersebut? Kalau begitu, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari valve. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari tipe OHC atau Overhead Camshaft.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada masing-masing silinder terdapat intake valve dan exhaust valve. Suatu sistem yang berfungsi untuk mengontrol buka tutupnya intake valve dan exhaust valve agar sesuai dengan timing dari pergerakan naik turunnya piston disebut dengan valve system. Pada sistem overhead camshaft yang berada pada bagian atas dari silinder akan berputar dan menggerakkan rocker arm. Dengan tenaga dari rocker arm ini, valve akan ditekan ke bawah, dan valve akan kembali naik ke atas dengan tenaga dari pegas. Dengan cara kerja seperti itu, valve akan bergerak, naik turun, dan saluran akan terbuka dan tertutup. Agar timing dari buka tutupnya intake valve dan exhaust valve berjalan dengan tepat dan sesuai, maka hal ini diatur dengan menghubungkan crankshaft dengan camshaft menggunakan timing belt. Selain tipe OHC, terdapat tipe DOHC atau double overhead camshaft. Pada sistem ini, terdapat 2 batang camshaft, dan camshaft tersebut masing-masing secara langsung menggerakkan buka tutupnya valve. Selain itu, terdapat juga OHV atau overhead valve. Pada sistem ini, posisi camshaft berada di bawah, dan valve akan digerakkan buka tutup melalui push rod dan rocker arm. Selanjutnya, marilah kita lihat sistem dari bahan bakar. Bagian berikut menunjukkan aliran dari bahan bakar. Bensin yang berada di tangki bensin disaring melalui filter dan dipompa ke atas dengan menggunakan fuel pump dan dikirim menuju karburator. Karburator adalah alat yang sangat penting. Fungsinya adalah membuat campuran bensin dan udara dengan porsi yang tepat dan membuat campuran tersebut tercampur merata berbentuk kabut bensin. Baiklah, berikut ini adalah gambar dari prinsip dasar karburator. Pertama-tama, oleh pengaruh dari hisapan silinder seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu saat silinder bergerak ke bawah, maka udara akan terhisap ke dalam karburator sesuai dengan arah tanda panah. Kemudian, sesuai dengan prinsip dasar aliran fluida, kecepatan aliran udara akan semakin besar ketika melewati venturi, dan hal ini akan mengakibatkan bensin akan tersedot dari main valve. Bensin yang keluar akan berubah bentuk menjadi kabut bensin dan akan tercampur dengan baik dengan udara dan akan memasuki silinder. Pada karburator, pada posisi sebelum lubang venturi terdapat choke valve, dan pada posisi setelah lubang venturi terdapat akselerator valve. Choke valve berfungsi untuk mengurangi jumlah udara yang masuk. Valve ini dipakai ketika pada saat mesin pertama dihidupkan. Dengan ditutupnya valve ini, campuran bensin akan lebih pekat, sehingga mesin akan lebih mudah dihidupkan. Kemudian akselerator valve. Valve ini terhubung dengan pedal gas dan berfungsi mengatur jumlah campuran udara yang masuk ke dalam silinder. Artinya, valve ini mengontrol dari besarnya keluaran tenaga dari engine. Pada aktualnya, agar karburator dapat mengimbangi berbagai macam kondisi jalan yang berubah-ubah, terdapat berbagai macam improvement. Misalnya, membuat saluran masuk udara menjadi 2 saluran. Atau seperti karburator tipe V ini, besarnya lubang venturi dapat dikontrol secara langsung. Karburator adalah part yang sangat presisi. Namun,
Akhir-akhir ini, terdapat mobil yang menggunakan EFI menggantikan karburator. EFI mengontrol jumlah bensin yang disuplai secara akurat menggunakan komputer. EFI artinya adalah Electronic Fuel Injection. Berikut ini adalah gambar dari prinsip dasar EFI. Prinsip dasar EFI adalah mengontrol jumlah bensin yang disemprotkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan pada saat itu, dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai macam kondisi jalan. Bensin disemprotkan tepat sebelum pintu masuk ke dalam silinder. Dalam sistem kontrol penyemprotan bensin ini, perhitungan banyaknya bensin yang harus disemprotkan ditetapkan atas beberapa informasi. Selain itu, terdapat informasi tambahan lain seperti besarnya beban dari mesin. Semua informasi tersebut diubah menjadi informasi elektronik, temperatur dari mesin, dan lain-lain, dan diinput ke dalam komputer yang kemudian digunakan untuk menghitung berapa banyak bensin yang harus disemprotkan. Pada sistem bahan bakar juga terdapat berbagai macam teknologi yang mendukungnya. Kalau begitu, sekarang saya akan menerangkan mengenai sistem pengapian. Suatu sistem yang tidak boleh hilang dalam mesin bensin adalah sistem pengapian. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan bunga api yang akan membakar campuran udara dan bensin yang telah dipampatkan, sehingga terjadi ledakan. Gambar berikut menunjukkan komponen yang terdapat dalam sistem pengapian dan menunjukkan bagaimana aliran listrik mengalir. Ketika kita memutar kunci ke posisi on, maka listrik akan mengalir dari baterai ke ignition coil tingkat pertama, kemudian melewati ignitor dan kembali ke baterai. Hal ini disebut dengan aliran listrik tingkat pertama. Ketika kita memutuskan aliran listrik pada koil tingkat pertama, maka saat itu juga pada koil tingkat kedua akan timbul tegangan listrik yang sangat tinggi sampai 20.000 volt. Aliran listrik yang timbul akibat tegangan listrik ini disebut dengan aliran listrik tingkat 2. Aliran listrik ini akan melewati distributor dan akan tiba di busi pada tiap-tiap silinder, dan akan menimbulkan percikan bunga api pada ujung busi. Bunga api inilah yang akan membuat campuran udara dan bensin terbakar dan menimbulkan ledakan. Kalau begitu, bagaimana agar bunga api yang keluar bisa sesuai dengan timing dari naik turunnya piston? Mari kita lihat lebih detail lagi kepada komponen distributor. Pada shaft dari distributor, dengan melalui roda gigi yang ada pada ujung gas, distributor shaft akan berputar secara sinkron dengan camshaft. Distributor terbagi atas 3 bagian. Pertama-tama adalah timing rotor, yang mana komponen ini menjadi satu dengan distributor shaft. Cara kerjanya adalah ketika timing rotor ini berputar, bagian ujung rotor ini akan berdekatan dengan pick up coil. Dengan seperti itulah, informasi untuk perintah pembakaran diciptakan. Informasi perintah pembakaran akan masuk ke ignitor, dan dengan transistor yang berada dalam ignitor, maka proses pemutusan dan penyambungan arus listrik tingkat pertama dilakukan. Bagian kedua adalah bagian distributor. Komponen ini berfungsi untuk mendistribusikan aliran listrik yang dihasilkan oleh koil tingkat 2 ke masing-masing busi secara berurutan. Kemudian komponen yang ketiga adalah komponen yang berfungsi untuk melakukan adjustment terhadap timing dari pengapian. Pada mesin bensin, diperlukan adanya adjustment terhadap timing dari pengapian, yang dipengaruhi oleh besarnya putaran engine atau running condition yang berubah-ubah.
Trik ini dilakukan supaya selalu didapatkan pembakaran bensin yang sempurna, dan juga agar selalu mendapatkan tenaga ledakan yang maksimal. Pernahkah Anda mendengar mengenai sistem pengapian dengan transistor dan juga ada sistem pengapian umum? Tahukah perbedaan dari keduanya? Apa yang telah kita pelajari sampai saat ini adalah sistem pengapian full transistor. Secara sederhana, perbedaannya adalah terletak pada bagian pick-up coil di distributor. Pada sistem pengapian tipe normal, pemutusan dan penyambungan aliran listrik tingkat pertama dilakukan secara langsung tanpa menggunakan transistor. Kemudian terdapat juga tipe yang merupakan pertengahan dari dua tipe di atas, yaitu sistem pengapian semi-transistor. Pembahasan mengenai sistem pengapian telah selesai. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita terhadap sistem-sistem yang lain. Kalau kita perhatikan pada engine, terdapat komponen-komponen yang bergerak, bukan? Ketika komponen-komponen ini bergerak, antara komponen satu dengan yang lain akan bergesekan. Hal ini dapat mengakibatkan terkikisnya bagian yang bergesekan. Dan yang ditakutkan, komponen akan rusak akibat panas yang ditimbulkan dari gesekan tersebut. Oleh karena itulah, diperlukan adanya sistem pelumasan. Pada mesin yang umum digunakan adalah pelumasan menggunakan oli. Berikut ini adalah bagan dari sistem pelumasan. Oli yang tertampung pada oil pan akan dipompa naik oleh oil pump dan setelah melewati filter untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Maka, oli akan dikirim ke bagian-bagian komponen yang bergesekan dan akan melumasi bagian tersebut. Kemudian oli tersebut akan turun dengan sendirinya oleh karena gaya gravitasi. Berikutnya adalah sistem pendingin mesin. Pada mesin bensin, dikarenakan oleh pembakaran terhadap bensin, maka akan timbul panas. Untuk menghindari overheat pada engine yang dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen, maka panas ini harus diambil dan didinginkan. Untuk itulah sistem pendingin pada mesin dibutuhkan. Pada tipe mesin dengan pendingin air, terdapat saluran-saluran air di dalam silinder mesin agar air dapat mengalir melaluinya. Pada tipe mesin dengan pendingin air, terdapat saluran-saluran air di dalam silinder mesin agar air dapat mengalir melaluinya. Air yang dikirim ke saluran di dalam mesin dengan menggunakan pompa air akan mendinginkan mesin. Kemudian air tadi akan dikirim ke radiator. Di radiator inilah air tersebut didinginkan oleh angin ketika mobil melaju atau oleh putaran kipas. Dan kemudian air ini akan dikirim kembali ke dalam mesin. Kemudian untuk mencegah mesin menjadi terlalu dingin, maka terdapat alat termostat di sini. Sekarang, mari kita pelajari sistem penghisapan udara dan sistem pembuangan gas sisa bakar. Sistem penghisap terdiri atas air cleaner dan intake manifold. Air cleaner berfungsi untuk membersihkan udara yang akan masuk ke dalam silinder dari segala kotoran dan debu. Jika kita buka air cleaner tersebut, terlihat di sini terdapat filter dari kertas penyaring. Udara yang telah disaring oleh air cleaner akan masuk ke karburator dan setelah tercampur dengan bensin, maka udara tersebut akan melewati intake manifold untuk disalurkan kepada masing-masing silinder. Dalam sistem pembuangan gas sisa bakar, terdapat exhaust manifold dan exhaust pipe. Kemudian, di bagian ujungnya terdapat knalpot, yang berfungsi untuk menurunkan tekanan dan suhu dari gas buang yang berasal dari mesin, sehingga tidak menimbulkan kebisingan. Demikianlah penjelasan dari sistem penghisapan udara dan sistem pembuangan gas sisa bakar. Baiklah, mari kita pelajari sistem starter.
Untuk menghidupkan mesin, kita perlu untuk memutar crankshaft dari luar mesin. Komponen yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut adalah starter motor. Starter akan berputar dengan menggunakan aliran listrik ketika kita memutar kunci kita ke posisi starter. Pada shaft dari motor starter, terdapat roda gigi yang hanya akan bersentuhan dengan gigi pada flywheel saat mesin mulai dihidupkan saja. Ketika mesin telah hidup, maka secara otomatis roda gigi dari starter akan terlepas. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa untuk menghidupkan mesin sangat dibutuhkan adanya baterai. Dan juga, baterai diperlukan untuk menghidupkan komponen-komponen kelistrikan yang lain. Kemudian, untuk menjaga agar sumber listrik di dalam baterai selalu dalam kondisi penuh, maka terdapat sistem pengisian baterai. Untuk dapat mengisi baterai dengan arus listrik, pertama-tama kita harus bisa membuat arus listrik. Untuk membuatnya, kita menggunakan alternator yang diputar oleh tenaga dari mesin. Dengan listrik yang dihasilkan inilah, kita dapat mengisi ulang baterainya. Sampai di sini, pelajaran kita mengenai sistem dasar dari mesin telah selesai. Namun, masih tersisa satu hal lagi yang paling penting. Hal tersebut adalah menyangkut gas emisi. Sebagian besar dari gas emisi terdiri dari nitrogen, hidrogen, dan uap air yang merupakan partikel yang umum pada udara. Namun, pada sebagian dari gas buang ini terdapat partikel yang berbahaya, yaitu partikel karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrida. Gas emisi pada mobil berasal dari 3 komponen. Yang pertama adalah gas hasil penguapan bensin dari karburator atau dari tangki bahan bakar. Yang kedua adalah gas hidrokarbon yang dikeluarkan dari mesin. Dan yang ketiga adalah gas yang dikeluarkan dari knalpot. Untuk mengurangi jumlah partikel berbahaya yang dikeluarkan, maka terdapat aturan yang mengatur batas dari jumlah partikel-partikel tersebut di atas. Sampai sekarang ini, terdapat berbagai macam cara yang telah difikirkan untuk mengurangi partikel tersebut. Pada saat ini, countermeasure yang dilakukan adalah dengan menggabungkan beberapa metode berikut ini. Di antaranya adalah sistem penambahan gas sisa pembakaran ke suplai udara, terdapat juga metode sirkulasi ulang dari gas emisi, dan juga terdapat metode yang menggunakan katalis. Demikianlah, kita telah mempelajari sistem utama pada mobil, yaitu mesin, dan kita telah belajar sampai ke detail-detailnya. Bagaimana? Anda bisa mengerti, bukan? Setelah ini, kita akan mempelajari struktur dasar kendaraan yang kedua. Oleh karena itu, tolong teruskan pelajaran Anda dengan menggunakan video ini. Terima kasih.